Nah, sekarang latihan yang kedua ya. Latihan kedua ini adalah buatlah algoritma dan program yang membaca ada berapa banyak mahasiswa di kelas. Misalnya ada N gitu ya, N-nya itu tapi harus lebih dari 0, nggak perlu diperiksa. Jadi ini sesuatu yang kalian nggak perlu bikin looping. Pokoknya N-nya harus lebih dari 0. Jadi kalian taruh di komentar aja, N harus lebih dari 0. Selanjutnya, bacalah N buah karakter yang merepresentasikan nilai tugas KU 1102. Kalian kan dapat nilainya nanti bukan nilai angka ya di akhir, tapi nilai huruf. Nah, kita nggak pakai nilai ala ITB di sini ya, kita pakai nilai yang lebih simpel aja. Jadi A, B, C, D, E, F. Asumsikan masukan nilai selalu benar. Jadi kalian nggak akan pernah masukin G misalnya. Terus H gitu ya. Pokoknya udah dikasih perintah gitu ya bahwa dia N-nya harus lebih dari 0, jadi harus masukin data, dan datanya itu harus A sampai F doang, A, B, C, D, E, F doang, gitu ya. Jika mahasiswa mendapatkan A, B, C, D, maka dia lulus, ya. Dan D itu adalah nilai paling menyakitkan, karena saya pun pernah mengalaminya. D itu nggak bisa dicuci. Jadi kalau kalian udah arah-arah dapet D, E-in aja, biar kalian bisa nyuci nilai kalian di tahun depan. Tapi kalau kalian lebih kayak, bodo amat lah, yang penting lulus juga lanjut. Saya bete banget dapet nilai D itu kayak, nggak bisa diulang lagi gitu kan. Terutama kalau TPB gitu ya, kalau misalnya di jurusan kayaknya D itu masih bisa diulang. Kalau TPB itu udah D, ya udah lulus loh. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi curhat. Oke, lanjut. Sedangkan jika mendapatkan E atau F gitu ya, maka dia dinyatakan tidak lulus, jadi harus ngulang gitu ya. Nah, tugasnya adalah tuliskan ke layar berapa banyak mahasiswa yang lulus dan berapa banyak yang tidak lulus gitu. Nah, sekarang latihan contohnya tuh kayak gini ya. Contohnya misalnya inputnya itu N-nya 7 gitu ya. Jadi input nilainya A, B, C, A, E, D. Kita bisa lihat di sini bahwa ini ada satu nih yang nggak lulus gitu ya. Outputnya berarti nanti cuma dibilang lulus 6, tidak lulus 1. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalnya input N-nya, katakan gitu ya, input N-nya, mohon maaf, dia 5 gitu ya, dan inputnya A, B, B, A, artinya nanti outputnya tuh lulusnya 5, tidak lulusnya 0. Gitu. Jadi ini input-input yang kalian masukin sendiri gitu ya. Kalau inputnya 5 gitu ya, artinya semuanya tidak lulus gitu ya, dan lulusnya 0. Nah, coba dibuat program yang akan menampilkan seperti ini. Kita ketemu di latihan ketiga.